Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya, puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi di dalam ibadah online ini. Dan Tuhan Yesus telah menyatukan kita di dalam kasih-Nya, amin. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, siapkan hatimu. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Allah yang hidup. Kami mau menyanjungkan nama-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami mau berterima kasih dengan hati kami yang tulus. Karena Engkau sangat baik bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Katakan dengan segenap hatimu. Kami hidup sampai saat ini Tuhan, berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat katakan, aku ada saat ini,
di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Yesusku. Terima kasih Tuhan, berkat kemurahan-Mu kami ada sampai saat ini. Kami menikmati kemurahan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi kami, Yesusku. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap lidah memuji-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Oh Yesusku, Kau sungguh baik bagi kami. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu di dalam hidupku. Kaulah kebanggaanku, Kau kebenaranku. Mari nikmati hadirat-Nya. Terima kasih ya Yesus, Kau menjadikan kami berharga di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, layak disembah Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Kupataralarayana masyirikaralalayana masy. Sungguh Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak,
kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh yang layak disembah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Untuk pagi hari ini, kami boleh sehat, kami boleh kuat Tuhan. Kami boleh bersuka cita bersama keluarga kami. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah mewariskan setiap kami kebenaran firman-Mu. Itulah yang menguatkan iman kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau dipermuliakan melalui ibadah ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Rancangan-Mu sungguh indah Tuhan. Oleh sebab itu, tidak perlu kami takut, tidak perlu kami ragu akan kekuatan kuasa firman-Mu Tuhan. Terpujilah Bapa, terpujilah anak-Mu yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Tak perlu ku takut, tak perlu ku bimbang, ku punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tak perlu ku ragu, kekuatan firman-Mu telah Kau buktikan. Kebaikan-Mu dalam hidupku. Engkau Tuhan yang begitu sempurna. Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau sediakan yang terbaik bagiku. Engkau Tuhan yang sangat mulia.
diserahkan kepada hamba-Nya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Adalah sebuah kebahagiaan kita boleh kembali bersekutu di hadirat Tuhan dalam ibadah online pada saat pagi hari ini. Untuk itu saya mengundang kita semua mengangkat tangan kita bangkit berdiri, kita mau mendeklarasikan iman kita. Saudara mengikuti saya dalam setiap kata kalimat yang saya ucapkan. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah di dalam Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kasih sayang-Mu kepada kami yang telah memberkati kami sehari lepas sehari Tuhan. Dalam ibadah pada minggu pagi hari ini, kami mempersilakan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, menyatakan isi hati-Mu kepada semua kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam ibadah online ini. Terlebih kepada hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap isi hati-Mu boleh Engkau curahkan kepada kami semua. Dan kami semua boleh menerimanya menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman hidup ini di dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Perkataan ketiga dari 8 ucapan bahagia yang dikhotbahkan Tuhan Yesus Kristus di atas bukit telah memberikan kepada kita semua sebuah pengajaran penting tentang bagaimanakah seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepadanya menjalani kehidupan di muka bumi ini. Sebab ketika kita memperhatikan situasi keadaan dunia tempat kita berkehidupan, di mana segala sesuatu diusahakan berjalan dengan begitu cepat, hal-hal yang serba instan menjadi begitu disukai, sehingga slogannya adalah siapa cepat dia dapat, siapa kuat dia menang. Plus ditambah dengan penghalalan segala cara demi untuk mencapai apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan hatinya.
keadaan ini nyaris tidak memberi peluang atau kesempatan sedikit pun bagi mereka yang dalam hidup ini lebih menggunakan hati ketimbang menggunakan otaknya. Maksud saya adalah bahwa orang-orang yang lebih menggunakan hati dalam kehidupan sehari-hari akan berpikir dua kali, begitu istilahnya. Yang dimaksudkan adalah tidak akan mau melakukan hal-hal atau perkara-perkara yang jahat dan curang dalam berkehidupan di dunia ini, di segala sisi kehidupan. Sementara mereka yang menggunakan otak lebih kuat dalam menjalani hari-hari hidupnya. Biasanya asalkan dirinya dinyamankan, dirinya diuntungkan, maka apapun boleh. Bahkan sekalipun orang lain rugi atas keuntungannya tersebut, menderita atas kebahagiaannya tersebut. Sekalipun memang kita tidak bisa membantah bahwa hati dan otak memiliki keterkaitan yang sangat erat di dalam penggunaan, di dalam cara kerjanya. Namun harus diakui, hati merupakan pemicu utama dari apa yang dipikirkan oleh otak ini atau pikiran ini. Kalau hatinya jahat, maka otaknya dipastikan juga jahat. Kalau hatinya baik, maka otaknya pun dipastikan juga baik. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 12 ayat 38. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tentu hati yang saya maksudkan atau saya katakan dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bukanlah hati dalam pengertian sebagai organ badan yang berwarna kemerah-merahan di bagian kanan atas rongga perut untuk yang bekerja untuk mengambil sari-sari makanan di dalam darah dan menghasilkan empedu. Bukan hati yang seperti itu. Melainkan hati sebagai bagian yang ada di dalam tubuh kita manusia, yang berfungsi sebagai tempat di mana segala perasaan batin, segala pengertian hikmat dan bijaksana tersimpan di dalamnya. Dengan demikian saudara, dalam pengertian inilah Amsal 4 ayat 23 telah memberikan peringatannya kepada kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Berkaitan dengan hal menjaga hati, Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah keharusan berkaitan dengan kehidupan yang berbahagia di dalam Dia. Keharusan ketiga di dalam rangkaian khotbah di bukit yang diucapkannya di hadapan orang banyak, Tuhan Yesus memberikan pengajaran pentingnya kepada kita, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, orang yang bersedia menerima kehidupan yang diberkati dan berbahagia, maka orang tersebut harus memiliki hati yang lemah lembut. Olehnya sahabat yang diberkati Tuhan Yesus, apa yang dikatakan dan diajarkan Tuhan Yesus Kristus berkaitan dengan kelemah lembutan ini tidak hanya menjadi sebuah pengajaran teori yang diucapkan atau dikatakannya kepada para pengikutnya, namun demi kebaikan kita semua,
Tuhan Yesus Kristus telah menjadikan dirinya sendiri sebagai peraga dari sosok pribadi yang lemah lembut tersebut. Sehingga setiap kita, Anda dan saya, bisa menangkap kebenaran berkeharusan memiliki hati yang lemah lembut itu. Bukan hanya sebagai sebuah pengetahuan teori saja, melainkan juga bisa melihat teladan secara langsung dari kehidupan sang pengajar kebenaran firman tersebut. Sehingga kita bukan cuma sekedar bisa mengerti dan memahami pengajaran bahwa mereka atau orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang berbahagia, melainkan kita juga lewat apa yang telah diperagakan Tuhan Yesus kepada kita dan teladan hidupnya kepada kita, kita pun memperoleh kemampuan untuk berkehidupan sama seperti dengan Tuhan Yesus Kristus yang lemah lembut itu. Untuk itu pengajaran sekaligus peragaan tentang kelemah lembutan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan 30. Dan ini menjadi bagian yang harus kita perhatikan dengan seksama pada pagi ini. Mari kita buka bersama. Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Kita akan bacakan dulu seluruhnya, kemudian baru saya akan membahas satu persatu bagian kebenaran ayat ini. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Ayat 27. "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." 28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." 29. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." 30. "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ini hebat sekali. Mari kita perhatikan setiap pernyataan dari kebenaran yang tercatat oleh Injil Matius pasal 11 ayat 25. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Apakah yang dimaksudkan dengan kata semuanya itu? Kata semuanya itu hendak dimaksudkan Tuhan Yesus menunjuk kepada segala perkara yang tercantum, yang termaktub di dalam Injil sebagai kabar baik, kabar sukacita dari Allah kepada seluruh umat manusia yang telah berdosa, yang isinya memberitahukan kepada kita
segala sesuatu yang telah dikerjakan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang di dalamnya memberitahukan kepada kita akan siapakah diri kita yang kemudian menerima berita kebenaran Injil itu dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hebatnya yang berita yang hendak atau berita yang dibawa oleh kebenaran Allah di dalam Injil itu, Ia telah memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, telah diutusnya menjadi manusia, diam di antara kita untuk menjadi juru selamat kita, manusia berdosa atas segala dosa yang selama ini membelenggu dan menjajah kita. Berita yang kemudian juga dibawa oleh Injil, kabar sukacita itu, memberitahukan kepada kita bahwa di dalam Kristuslah Allah telah berkenan menganugerahkan kepada manusia yang percaya kepadanya hidupnya sendiri. Atau yang seringkali di dalam Alkitab dikatakan hidup yang kekal. Hidup yang kekal tidak sama dengan hidup yang tiada akhir, walaupun itu juga termasuk di dalam pengertiannya. Akan tetapi ketika Alkitab menyebutkan atau menuliskan kalimat hidup yang kekal atau hidup kekal, seringkali pengertian utamanya adalah hidupnya Allah sendiri, atau dalam kata zoe, hidup yang diberikan Allah kepada kita, hidupnya sendiri. Itulah yang dibawa oleh berita Injil dalam kehadiran Allah yang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada seorang pun dari manusia yang gagal menjadi orang bahagia, baik di dunia ini maupun di surga, ketika dia bersekutu dengan Injil Allah yang hebat itu. Namun demikian saudaraku, pemberitaan Injil Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus ini belum bisa terlaksana atau terrealisasikan kepada setiap orang yang hidup di muka bumi ini. Belum bisa terrealisasikan sampai ketika Tuhan Yesus Kristus mati, bangkit, naik ke surga dan memberikan hidupnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi saya mau kita memperhatikan bagian ini. Berkaitan dengan Injil kerajaan Allah yang hebat itu. Dia belum bisa terrealisasikan sampai Tuhan Yesus Kristus memberikan dirinya sebagai korban di atas kayu salib. Sebagai juru selamat yang membebaskan manusia dari belenggu kuasa dosa. Dengan demikian dia telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Dan naiknya ke surga telah menjadi sebuah persyaratan mutlak bagi dicurahkannya Roh Kudus, pribadi Allah yang hebat itu, untuk berdiam di dalam diri manusia yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang saya katakan ini harusnya menjadi sebuah kebahagiaan, harusnya menjadi sebuah kabar sukacita bagi siapapun yang mendengarkannya. Oleh karena tak ada seorang pun dari manusia yang tidak berdosa.
Semua kita manusia berdosa. Semua kita tanpa Kristus adalah manusia yang berdosa. Bahkan agama pun tidak bisa membantu kita untuk melepaskan diri kita dari belenggu kuasa dosa yang membawa kita kepada penderitaan dan penghukuman kekal Allah. Sebab dalam kodrat dosa, segala kebaikan yang diajarkan oleh agama akan menjadi sia-sia. Sebab orang berdosa hanya bisa berkata, aku tahu yang baik, tetapi yang kulakukan adalah yang jahat. Karena dosa yang begitu kuat menguasainya, sehingga dia tidak bisa berkata tidak kepada dosa. Dia hanya bisa berkata iya, sekalipun dia diajarkan tentang yang baik. Untuk itu saudaraku, ketika manusia berdosa telah menjadikan dosa sebagai natur atau sifat bawaannya. Ini telah membuat agama menjadi tidak berdaya menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang bisa menyelamatkan kita sebagai orang yang berdosa lewat korban sempurnanya di atas kayu salib. Bahkan hukum Taurat pun yang merupakan isi hati Allah tak sanggup menyelamatkan orang dari belenggu kuasa dosa. Tak sanggup melepaskan kita dari hukuman kekal Allah oleh karena dosa yang terus menerus mengikat kita. Bukan karena hukum Taurat tidak baik, akan tetapi karena manusia berdosa itu bersifat daging. Sementara hukum Taurat itu bersifat ilahi, daging dan yang ilahi tidak mungkin bisa berjalan bersama-sama. Inilah yang dimaksudkan di dalam Roma pasal 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Aku tahu yang baik, tapi yang jahatlah yang aku lakukan. Oleh karena aku tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri itu. Satu-satunya yang bisa mengakhiri penderitaan manusia berdosa adalah dengan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dengan merespon berita Injil Kerajaan Allah ini, bahwa Dia telah mati untuk menggantikan dan menebus kita dan membebaskan kita dari belenggu kuasa dosa, melepaskan kita dan membebaskan kita dari penghukuman kekal Allah. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika kebenaran berita Injil yang sangat luar biasa isinya ini diberitakan kepada seluruh umat manusia demi kebaikan umat manusia, sayangnya tidak semua orang merespon secara sukacita dan menerimanya dengan iman disertai rasa yang bersyukur kepada Allah. Karena itu dikatakan di ayat yang tadi kita baca, Matius 11 ayat 25 tadi, dikatakan bahwa engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Bukan karena Allah pilih kasih membeda-bedakan siapa yang mau menerima atau siapa yang tidak. Di hati Allah sebanyak mungkin atau semua orang kalau bersedia untuk menerima berita Injil tentang Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dan melepaskan kita dari penghukuman kekal Allah, tentu adalah merupakan sukacita terbesar di hati Allah. Namun toh sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas, respon kita
tidak bisa dipaksakan. Mereka yang merasa bijak, merasa pandai secara dunia, memiliki konsepnya, cara pandangnya sendiri. Ketika kemudian mereka mendengarkan berita Injil, ada Allah yang menjadi manusia untuk membebaskan kita, untuk menyelamatkan kita. Rasanya itu merupakan berita yang mustahil. Sehingga mereka lebih mempercayai apa yang ada di pikiran mereka daripada apa yang dikatakan Allah, sang sumber hidup itu. Bijak mereka yang lahir atau yang dibesarkan dalam didikan dunia ini telah membuat mereka menolak, bahkan menentang apa yang sudah diberikan Allah sebagai anugerah, sebagai kasih karunia yang tak terbatas itu. Berbeda dengan mereka yang dikatakan, tetapi yang kau nyatakan kepada orang kecil. Apa yang dimaksud dengan orang kecil? Orang kecil, bahasa pengertian sederhananya adalah orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang memiliki ketulusan. Orang-orang yang memiliki keterbukaan. Orang-orang yang memiliki hati yang lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut adalah sikap hati yang ramah, sikap hati yang bersedia untuk diajar oleh Tuhan Yesus. Adalah sikap hati yang bersedia menerima perkataan Allah sebagai sebuah kebenaran mutlak. Bahkan mungkin saja pemikirannya masih belum memahami. Akan tetapi ketika yang berbicara adalah Allah pemilik hidup, pencipta semesta ini, dia percaya dan menerima. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka yang memiliki hati yang demikian, hati yang lemah lembut, yang tidak menantang, menolak firman itu, Allah telah bersedia menyatakan rahasia kebenaran yang dari zaman dulu kala hendak diketahui oleh para nabi. Banyak orang-orang hebat, tapi mereka belum bisa melihat karena Kristus belum mati. Karena Yesus Kristus belum mengorbankan dirinya di kayu salib. Tetapi telah dinyatakan sekarang. Betapa berbahagianya orang-orang yang memiliki kelembutan hati yang seperti itu. Bersedia diajar oleh Tuhan. Bersedia diajar oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ayat 26 pasal 11 dari Injil Matius, Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Apa yang berkenan kepada Bapa? Hati yang bersedia menerima, hati yang bersedia diajar firman, hati yang tidak suka berbantah kepada Allah. Maka kelemah lembutan adalah merupakan sikap hati di mana Allah dipermuliakan di dalamnya. Ramahnya dia, dengar-dengarannya dia telah menjadikan dia pribadi yang bersedia dikuasai firman. Dia menerima firman, tapi bukan cuma sekedar menerima. Dia bersedia dikuasai oleh firman yang dia terima. Bukan hanya sekedar menguasai firman sebagai konsumsi pengetahuan otak, tapi tidak mau perjalanan hidupnya diarahkan dan diatur oleh firman itu. Mereka yang memiliki kelemah lembutan adalah mereka yang memiliki pribadi bersedia dikuasai firman dan diarahkan oleh apa yang dikatakan oleh firman Kristus tersebut. Inilah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap hati yang lemah lembut ini telah menjadi dasar bagi diterimanya kehidupan Allah di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya di ayat berikutnya Tuhan Yesus berkata, semuanya
telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu menyatakannya kepada mereka yang menerima firman dengan hormat, dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus Kristus menyatakan siapakah dirinya. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan rahasia kebenaran ini. Ayat 27 merupakan sebuah pernyataan langsung dari Tuhan Yesus Kristus tentang keilahiannya. Dan secara sekaligus dia juga hendak menyatakan bahwa kehadirannya di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu adalah juga merupakan kehadiran Allah dalam sosok pribadi manusia yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yang bisa disentuh, yang bisa didengarkan isi hatinya, yang bisa diketahui keinginan dan kehendaknya, supaya setiap kita yang melihatnya, supaya setiap kita yang mendengarnya secara nyata mengakui bahwa Allah berkenan melawat kita untuk dikenali. Ini membuat kita atau membuat tak seorang pun dari manusia setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia kemudian beralasan ketika berhadapan dengan Allah, aku tidak mengenalmu Tuhan, karena aku gak tahu bagaimana cara mengenalmu. Tidak bisa lagi alasan tersebut dibenarkan. Oleh karena Tuhan sendiri telah hadir dalam sosok pribadi Tuhan Yesus Kristus untuk dikenali siapakah dia. Apakah yang diinginkannya? Apakah isi hatinya? Maka tepatlah yang dikatakan di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-9. Sebab di dalam dialah, di dalam Kristuslah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Untuk itu, berkaitan dengan hal ini, maka Yesus Kristus telah menjadi satu-satunya pribadi yang paling berhak, paling pantas untuk memberikan undangan kelegaan kepada setiap manusia yang memiliki beban berat oleh karena dosa yang membelenggunya, oleh karena penderitaan hidup yang tidak pernah berakhir yang disebabkan oleh dosa yang membelenggunya itu. Ayat 28 telah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita sebagai undangan Allah kepada setiap manusia dalam penderitaan hebatnya, harusnya telah membuat kita merespon dengan serius, merespon dengan ucapan syukur pemberian anugerah yang daripada Allah ini. Karena Allah telah membayar mahal segalanya dengan dirinya sendiri. Supaya olehnya
kita dibawa dari lumpur dosa kepada kemuliaan. Dari orang-orang yang kalah kepada orang-orang yang berkemenangan. Dari orang-orang yang dibelenggu oleh kuasa dosa menjadi orang-orang merdeka yang memiliki hidupnya Allah. Maka setiap kita yang merespon undangan Sang Juru Selamat itu, Matius 5 ayat 5, telah menjadi milik kita. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kemudian kita bertanya, bagaimanakah caranya? Bagaimanakah caranya setelah kita menerima itu? Bagaimanakah kemudian kelanjutannya? Setelah kita menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka 2 ayat terakhir dari Matius 11. Dan ini menjadi 2 ayat yang paling penting setelah penerimaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Hebat loh saudara. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wah, kalau orang tidak memahami kebenaran ini akan berkata atau akan secara spontan akan terburu-buru mengatakan percuma sama juga bohong. Dilepaskan bebannya, disuruh pikul beban baru. Ini namanya bukan merdeka. Akan tetapi kalau kita memperhatikan dengan seksama, apa yang dimaksud di balik kalimat luar biasa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, manusia Allah yang perkasa, belajar dari pribadi yang lemah lembut itu dan rendah hati itu. Dia memberitahukan kepada kita apa yang telah dimaksudkannya dengan melepaskan beban lama kita sebagai orang yang berdosa, untuk kemudian mengenakan beban yang baru kepada kita. Berkaitan dengan kata kuk yang digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 11 ayat 29 dan 30 ini, kata kuk yang dimaksudkan adalah sebuah palang kayu yang sengaja dipasangkan kepada sepasang lembu atau lebih untuk mengarahkan si lembu tersebut agar bersedia mengambil jalan atau arah berdasarkan apa yang diinginkan atau berdasarkan petunjuk sang pemilik, tanpa membantah atau tanpa melawan. Kebenaran ini telah memberitahukan atau memberikan gambaran kepada kita, kepada sebuah pemahaman kerohanian, supaya kita bisa memahami dengan sangat baik, yaitu yang pertama, bahwa dulu ketika kita belum berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, belum menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua orang yang berdosa ini pun berada di bawah sebuah kuk atau berada dalam sebuah beban yang luar biasa berat, yaitu belenggu kuasa dosa, di mana iblislah yang menjadi tuan bagi kita. Dalam kekuasaannya, ketika dia memasangkan kepada kita kuk itu, beban itu, maka mau tidak mau kita yang berada di bawah kekuasaan iblis
melalui kuasa dosa yang membebani kita, yang telah menjadi kuk bagi setiap kita. Setiap kita yang tak bertuhankan Kristus dalam kehidupan ini, yang kita lakukan hanyalah mengikuti semua arahan dari majikan lama kita, yaitu iblis. Jahat, najis, berbohong, marah, mata duitan, mata keranjang, dan mata-mata yang lain telah menjadi bagian dari kebiasaan manusia yang berdosa. Itulah yang telah membawa kita dalam permasalahan yang satu kepada permasalahan yang lain. Penderitaan yang satu kepada penderitaan yang lain. Ujungnya adalah penghukuman kekal daripada Tuhan yang membinasakan. Keadaan yang demikian menggambarkan betapa menderita, letih lesunya kita. Orang-orang yang berada di bawah kuk perbudakan kuasa dosa. Namun setelah kita bertuhankan Tuhan Yesus Kristus, Dia lewat korban sempurnanya di kayu salib melepaskan kita dari belenggu kuasa dosa itu. Mematahkan, menghentikan, memutuskan kekuasaan iblis atas setiap kita. Sehingga iblis tak lagi menjadi majikan dan tuan dalam hidup kita. Sehingga dosa tidak lagi memiliki kekuatannya untuk memerintah kita, memaksa kita melakukan perbuatan yang diinginkan olehnya. Sebagaimana tadi yang saya katakan, bahwa dalam keadaan kita yang berdosa, maka sekalipun kita tahu yang baik, diajari yang baik, tetapi yang kita lakukan hanyalah yang salah. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang salah. Tuhan yang berdosa, iblis itu. Dan setelah kita bertuhankan Tuhan Yesus Kristus dan kita memperoleh kelepasan, memperoleh kehidupannya di dalam hidup kita, maka Kristus pun kemudian setelah membebaskan kita, Dia memberikan kepada kita sebuah kuk atau beban yang baru ditaruh kepada kita. Sebuah kuk dan beban yang baru. Namun kuk atau beban itu tak untuk membebani kita, catat baik-baik. Tidak untuk membebani kita. Kita membutuhkan kuk itu sebagai sebuah alat untuk membuat kita bisa berjalan searah dengan Tuhan, berjajar dengan Tuhan. Maka kuk yang dimaksudkan Tuhan Yesus Kristus ketika kita berada di dalam Dia, kuk yang dikatakannya sebagai sebuah beban yang menyenangkan, sebagai sebuah beban yang ringan, yang enak itu adalah firman Tuhan yang diberikannya kepada kita dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan bahwa ketika kita diberikan kuk firman itu untuk mengarahkan kita kepada seluruh jalan kebenaran Allah yang berbahagia dan diberkati oleh Dia, mengertilah dengan baik kemampuan untuk melakukan firman itu tidak pernah sekalipun terjadi berdasarkan kekuatan atau kemampuan diri kita sendiri untuk melakukannya. Sebab tak ada seorang pun dari kita yang bisa menjadi seperti Allah. Kalau bukan Allah sendiri yang kita persilakan untuk hidup di dalam diri kita dan menjalani kehidupannya di dalam kita. Menjalani atau melakukan firman Tuhan yang telah diberikan Allah kepada kita
sebagai petunjuk yang mengarahkan dan membantu kita berjalan berjajar dengan Allah sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Terjadi dalam kehidupan kita dengan cara membiarkan firman itu menguasai seluruh hati dan hidup kita, menguasai seluruh pola pikir kita, sehingga dia menguasai perkataan kita, sehingga dia menguasai perbuatan kita, dia menguasai sikap hati kita. Dan itu dilakukan oleh Allah di dalam kita yang telah menerima kebenaran firman-Nya dengan iman kepadanya. Dengan demikian, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, melewati situasi apapun dalam kehidupan ini, menjalani keadaan seperti apapun dalam kehidupan ini, setiap kita yang membiarkan firman menguasai kita, yang membiarkan hati ini menerima seluruh perkataan Allah, akan berkemampuan melewati setiap situasi hidup kita dengan kemenangan yang daripada Allah. Oleh karena Dia sendirilah lewat firman-Nya bergabung dengan kita yang terbatas ini. Untuk itulah tepatlah Tuhan Yesus ketika Dia berkata di dalam ucapan berbahagianya yang ketiga, bahwa hanya orang-orang yang lemah lembutlah yang tidak menentang atau bertentangan dengan firman-Nya lah. Hanya merekalah yang akan memiliki bumi ini, di mana mereka akan melihat apa yang dikatakan, apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya tergenapi dalam kehidupan mereka. Untuk itu, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Matius 5 ayat 5 diterjemahkan, kalimatnya menjadi demikian. Berbahagialah orang yang rendah hati, karena Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka yang rendah hati, yang lemah lembut, yang memiliki hati menghormati dan menerima firman, mempercayainya, dan membiarkan seluruh hidupnya dituntun hanya oleh firman itu. Kepada merekalah Allah berkenan menggenapi seluruh janji firman-Nya. Akhirnya selamat diberkati Tuhan Yesus Kristus dalam hati yang lemah lembut dan menghargai firman seutuhnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Engkau menolong setiap kami, Allah Roh Kudus, untuk menjadi pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang menghormati firman-Mu. Pribadi yang memilih untuk membiarkan firman-Mu mengarahkan seluruh hidup kami. Sebab di sanalah Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami menyaksikan dengan mata kami dan menikmati dengan hidup kami sendiri betapa Engkau yang berjanji lewat firman-Mu tidak pernah mungkin gagal. Bawa kami terus untuk hidup mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom manusia Allah yang berkasa, pastikan dirimu dibentuk oleh firman Allah dengan memiliki hati yang lemah lembut. Sungguh hati yang lemah lembut adalah hati yang berkenan di hati Tuhan, yang dibangun, dibentuk oleh firman Allah. Mari kita menutup ibadah ini dan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang limpah atas kami.
Kamu rawat kami dengan firman-Mu, Kamu mendanai kami dengan kebenaran-Mu, sehingga kami semakin hari semakin cemerlang di dalam pemandangan mata-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang ulurkan tangan-Mu, berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada, secara khusus di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus turun ke atas roh, jiwa, dan tubuh kita. Sungguh diberkatilah seluruh hidupmu, rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, disukacitakan, hatimu digembirakan, tubuhmu disehatkan, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu dilipat gandakan. Sungguh anugerah yang limpah atas kita semua. Dimanapun kamu melangkah, hati yang lemah lembutmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap menjaga stamina rohani, tetap on dengan Tuhan. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.